Hai, balik lagi sama aku Monica Tineke dalam edisi Ngopi, ngobrolin properti. Siapa sih yang gak pengen punya hunian? Hampir sebagian besar dari kita pasti membutuhkan rumah. Gak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga menjadi ruang untuk kita mengukir cerita bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Sayangnya, memiliki rumah ternyata bukan goal yang mudah untuk diwujudkan bagi sebagian besar orang. Harga properti yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat banyak orang mengalami kesulitan untuk membeli dan memiliki rumah. Housing and Real Estate Information System di tahun 2022 mencatat ada setidaknya 12.715.297 penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah. Dan jumlah tersebut tentu bisa lebih banyak. Meskipun harga properti terus mengalami lonjakan dan gagasan memiliki rumah menjadi goal yang makin sulit untuk diwujudkan, jangan berputus asa. Saat ini ada banyak program dan fasilitas yang ditawarkan untuk memudahkan masyarakat memiliki hunian impiannya. Salah satunya melalui KPR, Kredit Pemilikan Rumah. Nah, dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan, KPR dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas kredit yang diberikan perbankan kepada nasabah yang hendak membeli rumah. Dengan KPR, masyarakat nggak perlu memiliki uang cash dalam jumlah banyak untuk memiliki rumah, karena pembelian dilakukan secara kredit dalam kurun waktu 5, 10, 15, bahkan 20 tahun. Tentu aja disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan nasabah. Kalau dilihat dari uraian tadi, bisa disimpulin nih kalau ternyata KPR tuh emang punya banyak banget manfaat. Gak cuma sekedar membantu masyarakat memperoleh hunian, KPR juga menawarkan bunga yang relatif rendah dan bisa dicicil dalam waktu yang lama, sehingga sangat-sangat meringankan nasabah. Dengan KPR, masyarakat nggak usah menabung terlalu lama untuk memiliki rumah. Dan mereka tuh juga jadi jauh lebih leluasa untuk mengatur keuangan mereka. Selain itu, dengan KPR bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi daerah pemukiman kumuh. Nah, sampai di sini gimana? Kamu udah tertarik belum untuk mengajukan KPR? Jika kamu tertarik dan mulai bertanya-tanya soal bagaimana cara mengajukan KPR, hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana sih tahapannya? Video ini adalah jawabannya. Melalui video ini, kamu akan mendapatkan berbagai penjelasan terkait pengajuan KPR. So, pastiin ikutin terus pembahasannya sampai akhir ya. Hal pertama yang perlu kamu lakukan sebelum mengajukan KPR adalah menentukan rumah yang ingin kamu beli. Nggak semua rumah bisa kamu beli dengan sistem KPR loh. Nah, kenapa menentukan rumah menjadi step yang penting? Karena proyeksinya adalah jangka panjang. Jadi kamu harus tahu dulu nih, berapa harga rumah yang ingin kamu beli. Hal itu akan menentukan berapa jumlah dan lama waktu cicilan. Selain itu, perhatikan juga apakah rumah yang ingin kamu beli itu udah sesuai belum dengan preferensimu. Apakah lokasinya udah sesuai dengan tempat kerja, keluarga, dan hal-hal lainnya yang perlu kamu pertimbangkan. Ingat loh, apalagi kalau rumah itu rencananya akan kamu huni dalam jangka waktu yang lama. Jadi pastiin jangan sampai menyesal kemudian ya. Setelah memilih rumah yang sesuai, langkah selanjutnya adalah membayar tanda jadi ke developer sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Karena biasanya setiap developer memiliki aturan yang berbeda-beda terkait pembayaran tanda jadi. So, pastikan kamu bertanya ya. Kalau tetek bengek soal pemilihan dan pembayaran DP udah dilakukan, langkah berikutnya, tentukan bank mana yang kamu pilih untuk menjadi mitra dalam pengajuan KPR. Saat ini udah banyak bank yang menyediakan fasilitas KPR dengan berbagai penawaran menarik. Tentu aja, pilihan bank nggak boleh dilakukan secara sembarangan. Kamu perlu cek dan riset dulu nih, seperti apa kredibilitas bank tersebut, gimana sepak terjangnya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kredit pemilikan rumah. Kalau misalnya informasi di internet masih kurang lengkap, kamu juga bisa minta saran ke teman atau kenalan yang udah pernah mengajukan KPR. Atau mungkin sama developer rumah yang akan kamu beli. Ingat ya, jangan memilih hanya berdasarkan suku bunga yang ditawarkan. Tapi kamu juga harus perhatiin tuh, gimana reputasi bank tersebut, seperti apa pelayanannya, dan yang terpenting, cermati juga klausul dan poin-poin perjanjian KPR bank terkait. Setelah memilih bank, selanjutnya kamu perlu mempersiapkan data diri dan persyaratan lainnya. Berkas-berkas yang diminta secara umum biasanya sama aja sih, kayak KTP, NPWP, slip gaji, status karyawan,
dan jumlah saldo rekening terakhir di bank. Tapi biasanya ada persyaratan lain tambahan nih, tergantung bank mana yang kamu pilih. Setelah itu, biasanya bank akan memproses pengajuanmu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, dalam tahapan rentang waktu ini, bank akan melakukan cek dan recheck ke berbagai pihak untuk cari tahu dulu nih, apakah nasabah yang melakukan pengajuan kredit ini tuh terdaftar dalam blacklist perkreditan. Nah, tahapan ini dikenal dengan istilah BI checking. Makanya pastikan kamu tuh punya rekam jejak yang baik dalam hal finansial dan perkreditan ya. Karena kalau misalnya nih kamu ketahuan pernah mangkrak bayar cicilan, bisa-bisa pengajuanmu ditolak. Setelah lolos BI checking dan pengajuan KPR-mu disetujui, langkah selanjutnya adalah proses appraisal, yaitu proses penaksiran nilai atau harga suatu properti. Kalau misalnya kamu beli rumah dari developer yang udah bekerja sama dengan pihak bank, biasanya nih proses appraisal bisa dilakukan dengan lebih simpel, karena pihak bank udah sepakat dengan harga rumah yang ditawarkan. Sebaliknya, kalau developermu belum bekerja sama dengan pihak bank yang kamu pilih, bisa-bisa proses appraisal dikenakan biaya tambahan. Nah, kalau semua proses sudah dilalui dan pengajuan kredit disetujui bank, bank akan mengeluarkan surat persetujuan kredit. Selanjutnya, bank akan menunjuk notaris untuk mengurus segala macam persyaratan, kayak akta jual beli, perjanjian kredit, biaya balik nama, pajak, cek sertifikat, akta pemberian hak tanggungan, dan lain-lain. Terakhir, kamu bisa menandatangani akad kredit di depan notaris. Pihak yang wajib hadir antara lain pihak pembeli. Buat yang udah nikah, wajib hadir bersama pasangan, yaitu suami dan istri. Kemudian wakil dari pihak bank, pihak penjual, dan notaris. Selanjutnya, surat-surat yang diurus notaris nantinya akan diserahkan ke bank bersama surat izin mendirikan bangunan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Nah, itu dia beberapa tahapan pengajuan KPR. Gimana? Gampang kan? Kalau teman-teman punya info tambahan terkait pengajuan KPR, yuk kita diskusi di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video ngopi selanjutnya. Bye-bye!